yang Om maksud dengan jagain Lala? Apa itu jalan Tuhan untuk nempatin janji itu? Saya akan jagain Lala dengan cara yang benar. Setiap kali aku ngeliat wajah suami aku sendiri, aku malah keinget sama kebohongan itu. Coba aja Ayah masih ada di sini. Gila, sekarang gue harus tunduk sama orang yang paling gue nggak suka. Duh Bi, nekat banget sih lo. Kita tuh masih belum tahu cara kerja CEO baru gimana. Gue nggak punya pilihan. Gue harus lakuin ini. Gue nggak mau ikut-ikutan. Lu sendiri aja sekarang. Dari mana Hasbi bisa dapat uang sebanyak itu secepat ini? Bisa-bisa Lala sama Hasbi balikan lagi nih. Tolong besok kumpulin tim audit. Saya mau cari tahu siapa yang nipu laporan keuangan kita. Cuma disuruh Pak Hasbi, Pak. Nggak ada pembelaan lagi? Emang bener yang dibilang sama orang-orang. Kamu dipecat karena kamu korupsi. Kalau Hasbi sampai nggak kerja, aku yakin yang semakin menderita malah Lala. Saya mau hal ini itu jadi contoh untuk karyawan-karyawan lain. Agar mereka tidak mengulangi hal yang serupa. Bi, gimana? Gimana keputusannya? Jabatan aku diturunin. Tapi mereka seenggaknya nggak pecat kamu kan, Bi? Alhamdulillah dong. Tapi nggak cuma itu. Maksudnya? Rumah kita disita juga. Bi, ini kita harus langsung cerita ke semuanya kalau rumah ini tuh disita. Kita cuma punya waktu 2 bulan loh, Bi, untuk pergi dari sini. Kamu mau cerita? Terus kalau mereka tanya kenapa, kamu bilang apa? Karena aku korupsi. Terus jabatan aku diturunin, gitu. Gila, Kak Hasbi. Ya mau nggak mau kita harus jujur soal itu. Enggak. Enggak ada. Kan kamu sendiri yang bilang katanya keluarga aku tuh keluarga kamu juga kan? Ya kalau untuk ini enggak. Pokoknya enggak. Bi, tapi menurut aku harus cerita sekarang. Nanti kalau seandainya kita kasih tahu mendadak, yang ada mereka bakalan shock. Udah sekarang aja, Bi. Ya. Kamu tuh selalu ya mikirin soal keluarga kamu. Tapi kamu mikirin aku enggak? Harga diri aku sebagai suami kamu. Udah pokoknya sekarang kamu diam aja, nggak usah ngomong apa-apa. Biar semuanya aku yang urus. Jangan bikin masalah makin ribet ya. Masuk sekarang. Mau ya udah, biar aku aja yang masuk. Bu. Ada apa, Nak? Tadi aku dengar pembicaraannya Kak Lala sama Kak Hasbi, Bu. Mereka bilang rumah ini bakal disita, Bu. Terus 2 bulan lagi kita harus pindah dari sini, Bu. Serius kamu, Dan? Kamu nggak lagi bohongin Ibu, kan? Ya ampun, Bu. Nggak mungkin lah masalah serius kayak gini Ardan bohong sama Ibu. Bu, terus nasib kita gimana, Bu? Kita harus pindah kemana? Sebentar ya, Ibu coba tanya Kak Lala langsung. Sayang. Apa ini, Nak? Shiva buat ini, 3 love. Shiva buat sama Mbok Mila. Oh, 3 love. Iya. 1 buat apa?
Satu lagi buat Syifa. Satunya lagi yang terakhir buat Tante Lala. Gimana ya Lala? Dia pasti shock tau Hasbi kayak gitu. Tapi gimana pun, Hasbi harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ma, Iya sayang? bagus nggak love-nya? Ih, bagus dong. Ini udah boleh dimakan belum? Boleh dong. Boleh. Coba ini love yang buat papa yang mana? Buat papa yang ini. Buat Syifa yang ini. Oke. Enak. Lah, semoga kamu baik-baik aja ya. Semoga kamu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau tanya sesuatu sama kamu. Tanya apa? Apa benar 2 bulan lagi rumah ini akan disita? Pak, jawab ibu dong. Lala lama banget sih katanya ambil minum doang. Seharusnya ini jadi rahasia aku sama Hasbi. Lah, ayo jawab dong. Sebenarnya tadi aku mau ceritain kalau semuanya udah siap, Bu. Tapi Jadi benar rumah ini akan disita dalam 2 bulan lagi, Nak? Iya. Astagfirullahaladzim. Terus gimana dong, Nak? Tak. Aku cerita semuanya ke ibu. enggak, aku nggak cerita apa-apa. Aku udah bilang sama kamu kan barusan. Aku urus semuanya. Enggak, aku Kamu ngapain cerita ke ibu? Kamu sengaja mau malu-maluin aku? Nah, Hasbi, maaf ya, sebenarnya... Ibu diam. Aku nggak lagi ngomong sama ibu. Tapi, Nak, jangan bentak ibu. Ya kamu, mancing-mancing emosi aku. Kamu nggak pernah bisa dengerin aku. Aku nggak bilang apa-apa ke ibu. Ya terus apa? Mau bantah lagi kamu? Hah? Aku suami kamu loh! Dengerin aku dulu. Hebat banget kamu sekarang. Udah berani kamu ninggiin suara kamu, ha? Kurang ajar kamu ya. ya Allah. Nak, anak kamu nggak apa-apa, sayang? Apa-apa, sayang? Aku nggak apa-apa, Bu. Nasbi, kamu kenapa sekarang sekasar itu sama Lala? Mentang-mentang ayah Lala udah nggak ada, kamu pikir kamu bisa seenaknya sama Lala? Ibu nggak usah ikut campur. Ibu ngerasa ibu nggak pernah salah sama ayah, hah? Tega kamu ya. Kemarin kamu hampir lampar aku, terus sekarang kamu dorong aku. Ya itu semua kenapa? Besok kamu mau ngapain lagi? Kamu tahu kan kenapa aku ngelakuin itu? Karena kamu nggak pernah bisa dibilangin. Kamu udah nginjek-nginjek harga diri aku sebagai suami. Tapi kamu nggak perlu pakai kekerasan kan? Kamu yang keterlaluan. Gak seharusnya kayak gini, Hasbi. Aku nggak pernah ngomong apa-apa sama ibu, bukan aku yang bilang sama ibu. Bukan aku yang ngasih tahu ke ibu.
Astagfirullahaladzim, nak. Sayang. Maafin ibu ya, nak ya. Karena ibu ya. Astagfirullah, Hasbi. Aku benar-benar gak nyangka dia berani kasar ke Lala di depan aku. Bahkan Lala pernah hampir ditampar. Berani banget Lala ngomong pakai nada tinggi ke gue. Tapi gue nggak boleh lama-lama marah sama Lala. Sekarang hidup gue lagi bergantung sama dia. Gue harus bisa terus manfaatin Lala gimana pun kondisinya. Ayo Hasbi, tenang. Tenang. Kalau kamu masih marah sama Lala, masa depan lu terancam. Kak Lala kenapa? Kakak kamu, itulah si Hasbi ngira kalau Kak Lala yang cerita sama ibu soal rumah ini mau disita. Jadi dia marah banget sama Lala. Kak Lala, aku minta maaf ya. Aku minta maaf udah bikin Kak Hasbi marah sama kakak. Yang udah kasih tahu ibu soal rumah itu aku. Aku yang kasih tahu. Aku gak sengaja dengar pembicaraan Kak Lala sama Kak Hasbi. Oh jadi kamu? Lain kali jangan gitu lagi ya. Ntar bisa salah paham lagi kayak tadi. Maafin aku ya, Kak. Kak, aku minta maaf ya. Aku tadi nggak sengaja. Aku juga nggak sadar aku ngelakuin itu ke kamu. Tapi aku sama sekali nggak berniat untuk mendorong kamu. Lah, aku terpaksa. Aku dipaksa sama keadaan. Aku aja bahkan nggak sadar aku ngedorong kamu. Gak mungkin lah aku sengaja. Lah, kamu istirahat aku lah. Ayolah, aku tahu kamu pasti bisa lah ngertiin aku. Ya? Satu hal yang kamu harus tahu. Aku nggak suka kamu kasar sama aku. Ya, aku minta maaf ya lah. Aku ngerasa bersalah. Untuk menebus rasa bersalahku sama kamu, besok aku temenin kamu ya, cari kontrakan baru. Ibu, Nak. Ibu baik-baik aja? Alhamdulillah. Bu, Lala sama Hasbi udah berangkat kerja? Kalau Lala belum, kalau Hasbi ibu nggak tahu deh. Soalnya setahu ibu dia lagi ada masalah gitu di kantor. Masalah apa, Bu? Ibu juga kurang tahu masalahnya apa. Cuman karena masalah itu, kita jadi harus pindah dari rumah ini. Dan kita cuma dikasih waktu 2 bulan untuk pindah dari sini. Serius, Bu? Ya. Tapi kamu gak usah tanya sama Lala dulu ya, sama Hasbi juga. Kak Mesya? Lah, Hasbi? Kalian mau berangkat kerja? Oh, enggak. Kita mau cari kontrakan. Request ya, Kak? Kalau bisa jangan di daerah yang berisik. Gak usah kebanyakan request deh.
Orang aku mintanya sama Kak Lala, bukan sama Kak Hasbi. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue gak bisa biarin mereka berdua baik-baik aja. Mesya, Kemana? aku pamit Bu, pamit. Pamit dulu deh. Tunggu dulu, kamu katanya mau temenin Ibu. Gak bisa Bu, Misha harus ikut pamit. Mesya. Wah, aku ikut ya. Lu ngapain ikut? Kita cuman survei kontraktor doang kok. Ya justru itu, siapa tahu aku bisa kasih sudut pandang yang lain buat nyari kontrakan yang bagus. Gak usah deh, gua sama Lala cukup kok. Ya takutnya kalau misalnya kalian berdua doang nih, kalian nggak akan menemukan titik temunya. Gitu, ntar yang ada malah nggak dapat kontrakan. Ya udah Kak, ikut aja nggak apa-apa. Oke. Tasya. Ngapain di belakang aja? Sorry. Bah. Ayo. Masuk. Agak kecil ya kurang rumahnya. Terus kayaknya udara agak lembab di sini ya. Temboknya udah mulai pada jamuran juga itu. Ya aku kan cuma ngomong apa adanya. Bahaya aja kalau tinggal di sini belum nyampe sebulan udah bawa apet. Pak, maaf banget ya, memang suami saya ini teliti banget orangnya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Memang kalau milih rumah harus cari yang cocok. Sama aja kayak cari jodoh. Lah, sini deh coba lihat. Ntar ya, Pak. Tuh. Plafonnya aja udah bocor tuh. Banyak bercaknya. Kamu Tikusnya juga nggak ganggu kok. rasanya kayak ada yang aneh sama Hasbi sama Kamisha. Astagfirullahaladzim. Semoga pikiran aku salah. Hasbi nggak mungkin ada apa-apa sama Kamisha. Sorry. Gue juga minta maaf, gue refleks. Sorry. Maaf ya, Bu. Memang rumah ini udah lama nggak dihuni. Jadi sering banyak tikus yang masuk. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya udah kalau gitu kami sekalian pamit. Nanti dihubungin lagi kalau memang jadi ya, Pak. Makasih, Bu. Semoga ada kabar baik ya. Iya. Ini tuh kita udah keliling banyak rumah loh. Kenapa nggak ambil yang barusan aja sih, La? Kemahalan, Kak.
Dari rumah kedua sampai yang terakhir tadi itu kan semua pilihannya kakak sama Hasbi. Dan maaf banget aku nggak dalam kondisi bisa menyewa rumah semahal itu. Aku nggak mau ngabisin semua uang tabungan aku. Ya tapi kan uang bisa dicari lah. Ya kan, Bi? Iyalah, ada benernya juga. Kita kalau cari rumah, mendingan kita cari yang nyaman, walaupun lebih mahal sedikit. Kalian kompak banget ya. Terus lah, habis ini kita kemana lagi? Lihat rumah selanjutnya. Mereka sebenarnya kenapa ya? Kok aku jadi gelisah gini? Silakan. Gimana, Bu? Bagusnya rumahnya? Iya bagus, Pak. Tapi kayaknya ini akan lebih mahal dari yang sebelum-sebelumnya. Per tahunnya cuma 120 juta, Bu. Oh. Iya, nanti saya pikirkan lagi ya, Pak. Tapi kalau Ibu mau yang lebih murah ada nih, yang 100 jutaan. Nih, Bu, silakan. Enggak dulu, Pak. Kasih. Oh, ya udah, nggak apa-apa, Bu. Kayaknya gue mesti balik ke apartemen deh. Drama cari kontrakan ini. Gue yakin nggak akan cepet selesai juga. Daripada tahu-tahu diusir dari rumah, mending gue pindah duluan. Jadi gimana, Pak? Maunya rumah yang mana? Nanti aku pikirin dulu deh. Mungkin kita harus cari lagi tempat lain. Tapi waktu kita nggak banyak loh. Nanti kita keburu diusir dari rumah itu. Insya Allah kita akan dapetin rumah itu sebelum waktu yang ditentukan. Ya udah, terserah kamu aja. Udah sampai lah. Kamu yang semangat ya kerjanya. Kenapa, Lah? Mau kemana, Kakak? Pulang? Pesan ojek online dari sini aja, Kak. Kan kantor Hasbi sama rumah juga nggak searah. Bawel banget sih nih orang. Aduh, sorry, aku lupa. Aku tuh baru inget aku hari ini mau ke salah satu tempat ngajar buat naruh CV kerja. Dan pas banget itu searah sama kantor Hasbi. Aduh, Misha. Apalagi sih ini? Gak bisa lupa ya? Iya bener-bener hari-hari ini. Lah, udah ada mobil di belakang. Kamu masuk ya? Nanti aku jemput lagi. Ya udah,
Aku duluan ya. Bye. Bi, kamu kenapa sih? Tadi Ibu cerita sama aku, katanya kamu lagi ada masalah ya. Masalah apa? Sini cerita sama aku. Bukan urusan lo. Oke, nggak apa-apa kamu kalau mau beranggapan kayak gitu. Tapi gimana pun, Bi, aku tuh peduli sama kamu. Kamu udah berjuang keras dari dulu sampai sekarang. Kamu pantang menyerah, kamu optimis, kamu tegas. Tapi ngeliat kamu kayak gini, nanggung masalah sendirian. Aku gak tega. Harusnya kamu punya temen cerita buat nanggung ini semua bareng-bareng. Bi, aku tuh bisa banget loh jadi temen cerita kamu. Kamu bisa luapin semuanya. Siapa tahu itu bikin kamu bisa jadi tenang. Dan bisa juga ketenangan itulah yang sekarang kamu lagi cari. Kenapa Mesya seperhatian gini ya sama gue? Beda banget sama Lala. Bi, aku begini juga gak ada maksud apa-apa kok. Aku cuma pengen kamu tahu aku tuh ada buat kamu di kondisi apapun. Gue dituduh setelah pindah anak kantor. Serius kamu? Terus kamu diapain? Jabatan gue diturunin. Astaga. Maaf. Tapi soal rumah yang disita itu bener. Tapi gue lagi berusaha untuk ngebuktiin kalau emang gue tuh gak bersalah. Jadi kamu dijebak? Tuh kan bener feeling aku. Orang pekerja keras kayak kamu tuh gak mungkin main kotor, aku tahu. Tapi kamu yang udah jabatannya tinggi aja kayak gini bisa dijatuhin, itu parah banget sih. Ya gitulah. Dengar cerita kamu kayak gini, aku jadi inget kayak waktu aku dipecat. Itu rasanya harga diri aku tuh kayak bener-bener ikut jatuh banget. Dan aku sampai gak bisa ungkapin lagi kayak gimana rasanya. Jadi meskipun kamu gak dipecat, tapi aku yakin itu tetap kerasa berat banget buat kamu. Apalagi kamu udah memberikan waktu, tenaga, pikiran. Bahkan kamu juga udah setia banget sama perusahaan itu selama ini. Tapi aku yakin, Bi, nggak ada masalah apapun yang nggak bisa seorang Hasbi selesain. Aku yakin kamu nggak akan salah langkah. Maksud lo apa? Ngomong kayak gitu barusan. Enggak, aku nggak maksud apa-apa. Bi, kamu kenapa sih berani banget nyewa aku di mobil kayak gini?
Lu nanya gue berani? Lu lupa apa yang udah pernah kita lakuin. Kenapa Meisha bisa bikin gue makin tenang ya? Ternyata Meisha gak seburuk yang gue pikirin. Gue makin penasaran sama Meisha. Meja 7 ya? Kurang ajar ya kalian. Sini lah. Aduh, kakak gue. Apa sih? Apa sih? Enggak. Gue lihat lo pelukan sama dia itu kakak gue. Gila lo ya? Udah sabar dulu, aku bisa jelasin ini. Lu emang cowok di dunia ini cuma satu doang, hah? Sabar dulu, aku bisa jelasin. Kau sini nggak? Ada emang cowok di sini. Emang di dunia ini nggak ada cowok lagi apa? Coba dulu. Stop. Tolong jangan buat keributan di sini ya. Gak bisa sabar. Dia pacar aku, selingkuh sama kakak aku sendiri. Gimana bisa sabar, Mbak? Mbak, tolong. Ya, saya tahu Mbak lagi marah, tapi jangan buat keributan di sini ya. Kalau mau ribut jangan di sini, tolong selesaikan semuanya di luar. Mau kemana lo? Apa sih? Mau kemana lo? Hei, jangan kabur kalian! Ih, mau kemana sih? Ih, kamu tuh kenapa? Sabar. Apa sih? Kamu nggak apa-apa, lah. Iya, saya nggak apa-apa kok. Gila sih, selingkuh sama calon kakak ipar sendiri. Amit-amit gue kalau ketemu sama cowok model begitu. Nggak mau. Sabar. Kamu berkhianat di belakang aku. Sampai kabur. Gue tikusnya juga gak ganggu kok. Udah deh, lah. Nggak usah mikirnya macem-macem di tempat kerja. Nggak mungkin Hasbi sama Kamisha tuh ada hubungan. Nggak mungkin. Kok bisa ya? Kak Hasbi bisa nekat itu di kantor. Pak Julian? Pagi, Dan. Gimana kerjaannya? Aman kok, Pak. Tumben banget jam segini Pak Julian datang ke sini. Ada yang bisa Dan bantu nggak? Oh, nggak usah, Dan. Saya tadi kebetulan ada meeting dekat sini. Jadi ya, mampir sebentar lah ke Amor. Pak Julian sekarang kerja di mana ya? Saya satu kantor sama suami kakak kamu. Pak Julian jadi bos di sana. Iya. Kenapa, Dan? Kok kayak gelisah gitu? Berarti soal masalah yang menimpa Kak Hasbi itu
Pak Julian tahu. Iya, saya tahu. Karena masalah itu, Kak Hasbi jadi marah-marah sama Kak Lala, Pak. Tapi Lala nggak apa-apa kan? Kayaknya gue nggak boleh cerita lebih jauh soal rumah tangga Kak Lala sama Kak Hasbi ke Pak Julian deh. Aman kok, Pak. Kak Lala baik-baik aja kok. Ya udah kalau gitu, saya masuk dulu ke dalam ya. Iya, Pak. Silahkan dilanjut. Semoga aja Hasbi nggak ngelakuin hal buruk lagi ke kamu ya, La. Berantakan banget lagi meja gua. Ada. Bang, hei. Beresin dulu ya meja gua, berantakan banget soalnya. Aduh, saya nggak bisa, Pak. Masih ada kerjaan lain yang belum selesai, Pak. Lu beresin dulu meja gua, tugas lu nanti baru beresin. Buruan, belagu banget lu jadi OB. Ngapain kamu suruh-suruh orang lain? Ini meja kamu. Tanggung jawab kamu. Saya cuma minta tolong rapin meja saya, kan dia OB. Emang tugas dia kan? Beresin sendiri. Pak, lanjut kerja aja ya. Baik, Pak. Misi, Pak. Jabatan itu bisa naik dan turun. Tapi attitude, itu yang nentuin kamu layak dihormatin atau enggak. Dengerin tuh baik-baik. Makanya jangan suka cari masalah. Masalah kok dicari. Bingung cari apa? Nanya. Cari sendiri. Cari muka lo. Jangan so berkuasa lo, Julian. Lu nggak bisa injek-injek gue. Ada anak kelinci lucu banget. Papa boleh minta peluk nggak? Boleh? Gemesnya kamu tuh. Pak, Syifa kangen Tante Lala. Boleh nggak sekarang Syifa makan cookiesnya buatan Tante Lala? Sayang, kita kan kemarin-kemarin habis ketemu sama Tante Lala. Udah makan cookiesnya juga. Tapi ya udah deh, nanti kita ketemu Tante Lala lagi ya. Kapan, Pak? Ya udah, besok pulang sekolah ya. Please. Sayang, Tante Lala tuh sibuk. Nggak mungkin kita bisa ketemu dia setiap hari kayak gitu, sayang, ya. Oh, Bapak udah datang. Pak, sudah saya siapin makan malam. Ya, Mbak, makasih ya. Nanti Pak, ayo selesaiin PR gambarnya ya. Sayang, mau Papa bantuin nggak bikin PR-nya? Ya udah, yuk sini, Papa bantuin ya. Sama saya aja ya, Bu ya. Ayo sini. Godain Hasbi ah. Bi, sorry, aku nggak sengaja. Aduh, masa ya? Nggak apa-apa, aku ke kamar ya. Bi, by the way, thank you ya buat tadi siang. Situasi yang gak tepat. Kali ini, gue harus bisa menahan diri dari Meisha.
Gue dan Hasbi emang sempat berselisih paham. Tapi sekarang gue harus berusaha deketin dia lagi. Kayak dulu. Gimana, Lah? Udah tahu mau kontrakan yang mana? Ini aku lagi nyari. Ya kamu sih. Susah banget seleranya. Kan bisa aja kamu milih lokasi terakhir yang kita survei. Dari kantor lagi. Iya, biasalah. Amir kan, kamu udah tahu aku sering nelfon dia kan. Aku keluar aja ya, biar kamu gak keganggu. Halo, Mir. Ih, sayang, please. Lu ngajak gua keluar jam segini. Lu gila ya? Lala belum tidur. Kayaknya Hasbi memang lagi bahas kerjaan yang penting. Ih, sayang kok kamu sekarang jadi kayak gitu sih. Takut-takut gitu. Tunggu, ini Kamesha sama Hasbi lagi sama-sama teleponan. Atau jangan-jangan mereka beneran emang lagi teleponan ya? Nggak mungkin. Masa mereka teleponan berdua di rumah? Astagfirullahaladzim. Lala, aneh banget sih mikirnya. Orang udah jelas Hasbi tuh teleponannya sama Amir. Kak, udah tahu mau rumah yang mana? Belum. Belum banget sih milih-milihnya. Tadi Amir lagi. Bukannya tadi habis teleponan ya? Iya nih, tapi udahlah. Biarin. Ngantuk, aku mau tidur. Besok aja. Dia jawab. Kalau penting? Iya, besok aja. Yang penting kan tadi udah diomongin semuanya. Yaudah kamu tidur, Ki. Aku ngantuk, mau tidur juga. Duh, kenapa sih pikirin aku nggak tenang soal Amir itu? Apa aku harus cari Amir di kantornya Hasbi? Gimana sebenarnya? Oke. Ih, nyenyak lah. Gak bisa tidur aku. Terus gak ada kamu sekarang. Terus juga kamu kemarin di dapur. Terus sih cuek banget ngobrol. Oke. Ya udah janji next time ya. Oke? Oke. Gitu dong. Senyumnya Hasbi sama Kamesha kok beda? Bukan kayak senyum biasa.
Bi. Mbak. Cantik banget. Udah mau berangkat kerja ya? Cantik lah adek aku. Kayaknya kalian semakin akrab ya, aku perhatiin. Maksudnya? Akrab gimana? Kan aku sama Mesya emang adik sama kakak ipar. Ya wajar dong, lagian aku juga kenal dia udah lama kan. Iya, tapi dari kemarin aku perhatikan, dari pas kita cari kontrakan, kalian deketnya kayak nggak wajar gitu. Bismillah, kamu tuh kenapa sih? Aku lihat kalian pelukan di kontrakan. Astaga, itu nggak sengaja lah. Ya, namanya juga panik kemarin. Itu cuma refleks aku doang. Gak mungkin aku dorong, gak sopan dong. Dan bukan cuma itu kok. Kalian deket-deketan, senyum-senyum. Aku cuma ngerasa kalau... Jadi kamu nuduh aku sama Hasbi ada apa-apa gitu? Kamu cemburu? Lah, aku nih kakak kamu. Nggak mungkin aku selingkuh sama iparku sendiri. Kamu tuh kalau ngomong dipikir dulu. Dan kalaupun kamu cemburu ya, itu urusan kamu. Perasaan kamu bukan urusan aku. Aku gak nyangka sama kamu ya lah. Kamu punya pemikiran seburuk itu sama aku. Kalau aku jadi kamu, aku minta maaf sama Mesya. Karena udah nuduh dia enggak. Di, aku cuma... Cuman apa? Mau mastiin kalau aku selingkuh sama kakak kamu? Tega kamu ya? Nggak ada begituan. Alhamdulillah, aku juga nggak mau kayak gitu. Aku juga nggak mau. Makanya jangan nuduh aku. Maaf. Udah ya. Aku nggak mau lagi curiga-curigaan. Stop. Aku minta maaf sama kamu juga kalau mungkin aku agak kasar sama kamu tadi. Udah ya. Sekarang berangkat. Photoshootnya belum mulai. Kita duduk dulu aja. Mau nggak masuk ke kantor aja? Ntar aja lah. Masih pagi. Maaf Pak, Bapak ditelepon Ibu Sri di meja resepsionis, katanya penting. Jangan-jangan masalah klien lagi nih. Yaudah deh. HP-nya Hasbi belum terkunci. Supaya aku nggak curiga lagi, aku mau cari nomornya Amir dan save di HP aku. Ya Bu, nanti saya cek lagi barangnya ya. Baik Ibu, saya ngerti. Terima kasih. HP gue mana ya? Ketinggalan lagi. Jangan sampai Lala nemuin rahasia di HP gue. Amir. Duh, mana ya? Kamu ngapain buka-buka HP aku? Tadi itu bunyi alarmnya, jadi aku matiin deh. Kalau emang alarm, ngapain kamu buka kontak aku? Kepencet, Bi. Maaf banget. Chef Lala, yuk pemotretannya udah siap. Oh iya, aku pemotretan dulu ya, Bi.
Terakhir, tahan. Oke, selesai. Keren banget, Chef. Terima kasih ya. Wih, makin hari makin keren aja nih chef posenya. Amin, terima kasih ya. Kenapa Hasbi kelihatan panik banget ya? Apa memang ada yang ditutupin dari aku? Apa dia lagi merahasiakan sesuatu soal Amir? Chef, mau aku anterin ke depan? Oh iya, boleh. Yuk. Maaf. Boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Di sini tuh ada karyawan yang namanya Amir. Emangnya kenapa ya, Chef? Soalnya Hasbi sering dapat telepon dari kantor. Katanya dari Amir. Jangan-jangan nomor HP Mesya diganti jadi nama Amir. Kemana lo? Jangan bilang lo mau ketemu ipar lo yang kecentilan itu. Gue bilangin Lala lo, biar tau rasa. Gue ingetin udah, lo jangan pernah ikut campur urusan gue. Kalau berani ngomongin ke Lala soal gue sama Mesya, gue gak akan ragu-ragu untuk bongkar aib korupsi lo di kantor ini. Oh iya, ada Amir. Nah Amir itu di bagian purchasing. Memang dia sering berurusan sama Hasbi perkara pengadaan barang. Astagfirullah, aku udah berprasangka buruk. Aku pikir Hasbi berbohong soal Amir. Chef, ayo aku antar ke depan. Iya, makasih banyak sebelumnya Mbak, tapi nggak apa-apa, saya bisa sendiri kok. Saya langsung izin pamit ya, mau langsung kerja juga soalnya. Gitu, oke deh kalau gitu, hati-hati ya Chef. Misi. La, Chef. Kamu baik-baik aja kan? Iya, alhamdulillah saya baik-baik aja kok. Ada masalah sama pemotretan lagi? Gak ada. Alhamdulillah, pemotretannya lancar. Chef, maaf. Sebenarnya saya malu banget ketemu sama Chef Julian. Saya nggak tahu harus gimana lagi atas sikapnya Hasbi di kantor. Saya minta maaf ya, Chef. Dan dia juga betul-betul sudah sangat menyesali perbuatannya itu, Chef. Nggak usah kamu pikirin, Dela. Yang penting kan sekarang Hasbi udah dapat kesempatan. Ya, semoga aja dia pegang amanahnya ya. Terima kasih banyak atas kepercayaannya, Chef. Nanti saya pasti akan terus mengingatkan Hasbi supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Amin. Yaudah, kalau gitu saya pamit ya. Apa aku sekalian tanya aja kali ya ke Chef Julian soal Amir? Aku kok masih belum puas ya dengar pengakuan dari Rina. Kenapa, La? Kayaknya ada yang kamu pikirin. Chef, maaf. Di sini tuh ada karyawannya namanya Amir nggak ya? Bagian purchasing. Amir. Saya kurang tahu sih, La. Saya belum hafal soalnya nama karyawan di sini. Tapi nanti saya coba tanya ke HRD ya. Nanti kalau saya udah ada info, saya hubungin kamu. Ya, terima kasih, Chef. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amir. Sini. Lepasin. Gak usah aneh-aneh deh. Apaan? Ngomong aja. Tadi Lala nanya gue di kantor ini ada nggak karyawan yang namanya Amir.